Selamat datang di seri internal audit, meningkatkan efektivitas auditor melalui hard skills. Ini penting untuk solusi hasil audit yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan membangun kepercayaan stakeholders. Saya menawarkan 12 hard skills yang akan saya sampaikan berikut ini. Kita perlu mengetahui apa perbedaan antara hard skill dan soft skills. Materi mengenai soft skills dapat sahabat lihat pada YouTube saya sebelumnya. Hard skills adalah keterampilan teknis atau spesifik yang dapat diukur dan diajarkan secara formal melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja, sedangkan soft skills adalah keterampilan interpersonal atau non-teknis yang berhubungan dengan cara seseorang bekerja, berinteraksi dengan orang lain, dan menangani situasi. Soft skills lebih terkait dengan sifat kepribadian, sikap, dan kemampuan berkomunikasi atau beradaptasi di lingkungan kerja. Hard skills diterapkan langsung dalam tugas teknis dan pekerjaan spesifik. Setiap posisi biasanya memerlukan hard skills tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif. Contoh, seorang akuntan harus memiliki hard skills tentang PSAK dan penggunaan perangkat lunak akuntansi. Soft skills digunakan dalam interaksi sosial, manajemen diri, dan pembentukan hubungan di tempat kerja. Soft skills memungkinkan seseorang untuk bekerja dengan baik dalam tim, menangani tekanan, dan berkomunikasi secara efektif. Contoh, seorang customer service harus memiliki soft skills seperti kesabaran, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik. Berikut adalah ke-12 hard skills yang perlu dimiliki oleh seorang auditor. Saya akan memberikan penjelasan pada beberapa hard skills saja sebagai penekanan. Audit berbasis manajemen risiko. Pemahaman manajemen risiko yang baik akan membantu auditor dalam memfokuskan sumber daya pada area yang berisiko tinggi dan memberikan dampak besar bagi organisasi. Contoh, dalam audit keuangan, auditor menilai risiko di beberapa area, seperti pengelolaan kas, piutang, dan manajemen persediaan, kemudian memutuskan untuk fokus pada pengelolaan persediaan karena sering ditemukan perbedaan stok antara fisik dan catatan. Pemahaman proses bisnis penting untuk membantu auditor saat menilai alur kerja dan mengidentifikasi potensi inefisiensi di berbagai departemen. Contoh, auditor menemukan bahwa proses produksi seringkali terhambat karena keterlambatan dalam pengadaan bahan baku. Auditor dapat merekomendasikan perbaikan pada manajemen persediaan. Supply chain management berguna untuk memahami rantai pasokan, sedangkan lean management untuk mengurangi pemborosan. Keduanya penting saat auditor melakukan audit di perusahaan manufaktur. Tata kelola perusahaan penting untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, benturan kepentingan, dan keadilan. Contoh, seorang auditor yang menilai tata kelola perusahaan di sebuah organisasi akan memeriksa komposisi dewan direksi dan memastikan ada dewan komisaris independen yang dapat meninjau keputusan manajemen secara objektif, regulasi yang berlaku. Penting untuk memastikan bahwa auditor memahami dan menilai kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan di industri terkait. Contoh, dalam audit kepatuhan, auditor menilai apakah perusahaan telah mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Auditor memverifikasi dokumen pajak untuk memastikan bahwa semua potongan, pelaporan, dan pembayaran pajak dilakukan dengan benar. Tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sangat penting karena ini menyangkut reputasi perusahaan,
terlebih bagi perusahaan yang sudah go public. Kita juga sering mendengar istilah lain yang sering digunakan, yaitu technical skill atau keterampilan teknis. Hard skill adalah payung besar yang mencakup semua keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif, sedangkan technical skill adalah bagian dari hard skills yang lebih fokus pada kemampuan menggunakan teknologi, alat, atau sistem dalam proses audit. Contoh hard skill, pengetahuan tentang standar audit, akuntansi, regulasi, penyusunan laporan, dan manajemen risiko. Contoh technical skill, penggunaan software audit, analisis data dengan ACL atau IDEA, audit teknologi informasi. Call to action. Seorang auditor yang sukses bukan hanya memahami angka, tetapi juga mampu menerjemahkan angka tersebut menjadi rekomendasi yang relevan dan dapat diterima oleh organisasi.